Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajhur rabi' ayyamut al-waladu qablahu fayakunu lahu syafi'an. Al-wajhur rabi' utawi wajah kang kaping papat ya. Dari 4 segi keunggulan atau keutamaan orang mempunyai anak ya. Tujuan pernikahan salah satunya mendapatkan anak. Nah, anak ini ada 4 segi ya, 4 jalan ibadah di situ, mengikuti kehendak sunnatullah, perintah Allah, mengikuti hal yang disukai Rasulullah, kemudian mendapatkan doa dari anak soleh. Yang ketiga, yang keempat, ayyamudal walad qablahu fayakunu lahu syafi'an. Ayyakuna yang ono ayyamuta yang mati supal waladu anak qablahu sadurunge walid fayakunu ono sapa walad lahu maring walid iku syafi'an kang maringi pitulung. Yang keempat dari faedah orang punya anak ya, itu seandainya ditakdirkan ya tidak semua. Ada orang yang ditakdirkan anaknya meninggal masih bayi ya. Bayi 1 tahun 1 bulan ya. Anak yang kecil diambil oleh Allah meninggal, itu menjadi sebab syafaat ya. Ini pasti berat ya. Orang punya anak mati itu pasti hatinya sangat sedih. Tetapi kalau dia ridho, Allah menjadikan anak itu sebagai simpanan ya, yang nanti akan menolong dia di hari kiamat. Faqad ruwiya teman-teman diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu rasulku qala dawu supaya Nabi inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah. Inna tifla satuhuni bocah ya, bayi maksudnya. Iku yajurru narik sapa tiflun bi abawaihi kelawan wong tuwa loro ni tiflun ilal jannati maring swarga. Jadi hadis ini riwayat Ibnu Hibban, walaupun statusnya ini hadisnya dhaif, tetapi ini bisa menjadi hiburan. Orang yang punya anak kecil meninggal, anak itu kelak akan menjemput dia, akan menarik dia dari neraka masuk surga. Wa fi ba'dil ahbari lan iku dalam sebagian piro-piro hadis riwayat ya'khudhu ngalap sapa tiflun bisaubihi kelan pakaiane walid wong tuwa kama anak koyo karo utawi ingsun kama anak koyo utawi ingsun al ana ing dalam saiki iku akhudhu nari ingsun bisaubika kelawan baju sira. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi anak kecil yang meninggal ketika masih belum balik ya, masih kecil, bayi dan seterusnya, itu nanti akan menarik orang tuanya seperti saat ini kita narik baju teman gitu. Jadi orang ini ditarik, anaknya ini akan menarik masuk ke surga. Wa qala aidan dalam riwayat yang lain, innal mauluda yuqalu innal mauluda kang den lairaken iku yuqalu den ucapaken apa udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Anak kecil itu ditawari suruh masuk surga. Fayakifu mongko mandek sapa al maulud ala babil jannati ing atase lawangi swarga. Fayadillu mongko dadi sapa mengkono maulud iku napa ya? Muhbatian ya. Wong kang napa niku cara makna sakniki napa orang anak kecil jekot nih napa. Jadi artinya itu mumtalian ghaidhan wa ghadaban. Anak kalau tidak dituruti kepurik nah, bahasa Jawa ini purik, bahasa Indonesia apa? Apa? Purik bahasa Indonesia apa? Nangis ya. Mumtalian dia mau jerit-jerit ngambek nah. Cara makna sekarang ngambek nah. Jadi besok ketika anak-anak bayi ini disuruh masuk surga, mereka itu mandek ngambek, gak gelem masuk, jekot. Kan biasa kalau ada jadi dikongkon mogok, mandek, nangis, marah. Mumtalian tegesi kebak
apa nih ghaidhan muring-muringi wa ghadaban dan yo muring-muringi wa yaqulan ngucap sapa al maulud la adkhulu al jannata la adkhulu ora bakal mlebu ingsun al jannata ing swarga illa wa abawayya angin utawi wong tuwa loro ingsun iku mai sertane ingsun. Jadi nanti anak-anak kecil itu tidak mau masuk surga. Dia kan anak-anak kecil tidak punya dosa ya. Bayi-bayi yang mati itu tidak punya dosa. Disuruh masuk surga tidak mau. Masya Allah. Dia nanti akan jegot, pure, ngambek, tidak mau masuk surga kalau nggak sama bapaknya. Pure nggak mau surga. Pokoknya kalau tidak bapak saya tidak mau. Dia minta bapak ibunya diajak ke surga. Fayuqalu maka den ucapaken apa udkhulu adkhilu nglebokno sira kabeh malaikat abawaihi ing wong tuwa loro ni maulud mau sertane al maulud al jannata ing swarga. Akhirnya Gusti Allah ini welas anak-anak tidak mau masuk surga jegot mintanya didampingi orang tuanya. Akhirnya besok oleh Allah malaikat disuruh ngambil wis golokno bapake kono kecepit kayak neraka dicukui dipilih kosong-kosong dicukui situ dimasukkan surga. Nah ini ada pertolongan dari anak bayi. Tapi bukan hanya anak bayi ya, anak-anak yang hafal Al-Quran juga ya. Besok orang-orang yang punya anak hafal Al-Quran itu juga akan menolong orang tuanya di hari kiamat. Makanya kalau kamu kepingin menolong orang tuamu di hari kiamat, kamu gak mati sudah besar, ya hafalkan Quran itu. Kalau kamu hafal Al-Quran, maka orang tuamu besok oleh Allah akan diberi kemuliaan di surga. Sehingga orang tua ini besok akan protes, heran, saya ini tidak merasa berbuat apa-apa, kok dikasih mahkota di surga. Allah mengatakan karena kamu dulu menyuruh anakmu hafal Al-Quran. Makanya hafal Al-Quran ini harus menjadi keinginannya. Hafal Al-Quran supaya menjadi motivasi kamu ingin memuliakan orang tuamu di surga. Keinginanmu hafal Al-Quran itu harus diberi motivasi ya. Ingin membahagiakan orang tua di surga. Bayi-bayi juga begitu. Bayi-bayi yang lahir masih bayi kecil itu besok akan mengajak orang tuanya ke surga. Begitu juga orang-orang yang hafal Al-Quran. Anak-anak yang hafal Al-Quran itu nanti juga akan seperti itu, akan dimuliakan Allah karena Al-Quran. Makanya keliru kalau kamu meninggalkan Al-Quran untuk yang lain, itu keliru. Harus hafal Al-Quran malah kepingin yang lain. Quran itu lebih penting ya. Sarjana hari ini udah biu-biuan ya. Di dunia ini yang namanya sarjana sudah overload. Suwi-suwi tukang becak sarjana, supir-supir taksi sarjana ya. Artinya sarjana bisa didapat di mana-mana. Tapi kamu hafal Al-Quran, berbudi mulia, itu lebih dari sarjana. Jadi kamu harus bangga. Wa fi khabarin ikut dalam hadis akhir kang dia, innal atfala sudah biro-biro bocah iku yajlamiuna padha kumpul sop atfal fi mauqifil qiyamati ing dalem nggon mandeki dina kiamat. Inda ardil khalaiki nalikane den juaken biro-biro makhluk lil hisabi mari den hisab. Besok ketika masa penantian dari manusia ini setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah dan menunggu proses pengadilan ya. Ada hisab, ada penimbangan amal. Di saat itu fayuqalu lan den ucapaken lil malaikati maring para malaikat apa idhabu budalo sira kabeh biha ulaik lan mengkono pira-pira atfal ilal jannati maring swarga. Anak-anak kecil itu ajak masuk surga dulu ya. Karena situasi ini panas. Hari menghadap pengadilan Allah itu panas luar biasa. Makanya Allah menyuruh bayi-bayi itu suruh masuk surga dulu ya. Tetapi mereka mogok fayakifuna mogok mandek sop atfal ala babil jannati ing atase lawangi swarga. Anak-anak bayi itu tidak mau disuruh masuk surga. Ayo masuk, tidak mau, mogok, ngambek, nangis, ada cilik. Kenapa? Fayuqalu diucapaken lahu maring mengkono atfal
marhaban bidzararil muslimin. Marhaban bejo kemayangan. Terus sekarang selamat datang, disambut gembira. Bidzararil muslimina kelan pira-pira anake wong Islam, anak bayi ini wong Islam. Jadi bayi-bayi itu disambut suruh masuk surga dulu. Udkhulu mlebu sira kabeh, la hisaba ora no hisab iku maujud alaikum ing atase sira kabeh. Kamu bayi-bayi bebas, tidak punya dosa, masuk surga. Tapi mereka enggak mau. Fayaquluna mongko ngucap sapa atfal, fa aina abauna. Fa aina iku dalem di abauna utawi pira-pira bapak kita. Jadi bayi-bayi ini pintar, tidak mau masuk surga, minta didampingi bapaknya. Jadi dia masih nyari bapaknya. Wa ummahatuna lan pira-pira ibu kita. Mereka tidak mau masuk surga, minta ayah ibunya. Fayaqulu monggo ngucap sopal khazanatu, para malaikat kang jaga swarga ngucap inna abaakum, sedune pira-pira bapak sira kabeh, wa ummahatikum lan pira-pira ibu sira kabeh, iku laisu ora ana sapa abaukum wa ummahatukum, iku mislakum madani sira kabeh. Ketika bayi-bayi itu tidak mau masuk, nunggu bapak ibunya, malaikat mengatakan, kamu masuk surga, kamu tidak punya dosa. Bapak ibumu diparkir, penggaweane ruwet toh. Bapak ibumu dicuci dulu, di laundry di neraka, tidak bisa masuk surga, masih banyak salah. Tetapi mereka terus menuntut, ya. Innahu sedek kelakuan iku kanat ono iku lahum kedue abaukum wa ummahatukum apa dzunubun pira-pira dosa wa sayyi'atun lan pira-pira penggawe Allah. Fahum utai abaukum iku yuhasabuna dan hisab dan lanjarat dan hitung sapa abaukum wa ummahatukum alaiha ing atase mungkon dzunub wa yutalabuna lan den tuntut sapa abaukum. Jadi bayi-bayi itu disuruh pergi, kamu masuk surga, bapakmu nggak bisa, bapakmu ada masalah, dosa-dosane akeh. Makmu yang ngono, tukang ngrasani wong, tukang miso-miso kan sih dicuci dulu di neraka. Tetapi anak-anak itu besok akan purik. Qala dahu sabarwi fayatadhauna mongko padha bengok-bengok sapa atfal. Wayajuna wayajuna lan padha bengok-bengok jerit-jerit sapa atfal ala babil abwabil jannati ing atase pira-pira lawang swarga dojatan kelawan bengok-bengok wahidatan kang siji. Jadi waktu disuruh masuk surga, bayi-bayi itu corik-corik, ngarek cilik, corik jerit tidak mau masuk. Anak kecil kan kalau nggak diturut kan yo gulung gomeng. Fayaqul dahu sapa Allah subhanahu wa huwa a'lamu bihim wa huwa Allah iku a'lamu luwih ngerti bihim kan bu atfal. Ma hadhihi dhajjah, Allah bertanya, padahal Allah sudah tahu ya. Ma hadhihi dhajjah, kenapa ini jerit-jerit, kenapa? Bayi-bayi ini di pintu surga kok jerit-jerit ya. Kenapa? Fa yaqulu nang ucap sapa khazanah, Rabbana duh pangeran kula. Atfalul muslimin aihum iku atfalul muslimin piro-piro bocahe wong Islam, anak kecil yang mati dari keluarga muslim. Qalu ngucap sapa atfal lanat khulu ora gelem lebu ingsun al jannata ing surga illa ma'a abaina ang satani piro-piro wong tua kita. Anak-anak itu suruh masuk surga tidak mau, nunggu bapaknya. Gimana nih? Fayaqulu dawu sapa Allah taala, takhallalu padha nyela-nyelano sira kabeh. Takhallalu pilihan ya wis golekno. Kon gek neraka wis campur koyo dawet ngono rek. Berapa miliar orang wis mlebu kek kono wis wangel digoleki nyepit-nyepit lulu iki sapa iki dicepit dijukuk situ. Miline rada angel. Nah kowe iwak teri gosong apa udah kabeh ngono. Takhallalu nyela-nyelano sira kabeh al-jam'ah ing sekumpulane wong. Allah menyuruh malaikat wis cari situ, dek gerumbul-gerumbul ngono. Dicari. Fakhudhu mongko ngalapo sira kabeh bi aidi abaihim kelawan pira-pira tangane wong tuane atfal. Fadkhiluhum mongko nglebokno sira kabeh hum ing aba al jannata ing swarga.
Gara-gara anaknya puri, Gusti Allah tidak teko. Makanya oleh Allah disuruh, wahai para malaikat sudah cari. Kok nangis kamari-mari hari ini. Golek ono, bapak kalau ono nyelempit kayak jahanam. Lu golek dipilih malaikat ketemu, ono sing isore kendel, ono sing ndelusep ngono wis cukui, pilih, diambil, masuk surga, ditolong oleh anaknya. Walaupun hadis ini tidak hadis sahih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh panjang ya hadis ini. Ini rawinya juga tidak terlalu jelas, tetapi ini hadis yang bukan masalah hukum, tidak masalah, sebagai hiburan atau sebagai semangat ya. Kalau ada orang anaknya mati supaya sabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata lausnani minal waladi faqad ihtadhara bi khidharin minan nar. Man tesapane wong iku mati sepoman. Oh, mati lau kudiman sapa isnani wong loro minal waladi sanging anak. Siapa orang punya dua anak meninggal. Siapa orang punya dua anak meninggal, anak kecil maksudnya. Faqad ihtadhara monggo teman-teman gawe tameng sopeman bi khidharin kelawan tameng paker minan nari sanging neraka. Siapa orang punya dua anak mati kecil-kecil, maka dia berarti punya tameng dari neraka. Artinya anak itu akan minta pada Allah melindungi orang tuanya dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata lahu salasatun lam yablul apa nih? Khunsa adkhalahu Allah al-jannata bifadli rahmati iyyahum. Mantai sapane wong, alhamdulillah. Mantai sapane wong iku mati lahu kedeman sapa salah satu wong telu, anak telu maksudnya, lam yablughu kang ora kang durung tumeka sapa mengkono salasa al-khunsa ing balik ya. Maksudnya anak yang belum dewasa, belum balik. Adkhala moko nglebuaken hu ing man sapa Allah al-jannata ing swarga bi fadli rahmati sebab fadl anugerah rahmati Allah iyahum ing mengkono salasa. Kalau ada orang anaknya 3 kecil-kecil belum balik mati, itu pasti berat sekali ya, pasti menyedihkan. Kalau dia sabar, Allah akan menggantinya dengan surga ya. Muka-muka kita ini semua masuk surga nih. Tapi ditinggal mati gak endeng ya. Pasti berat sekali ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi, ya pilihannya sabar. Sebab siapa punya 3 anak meninggal dan dia menerimanya, Allah akan masukkan dia ke surga. Karena rahmatnya Allah pada 3 anak itu. Kila dan dawakan ya Rasulullah wasnani. Ya Rasulullah wasnani lan wong loro. Ono sing ngenyang. Nabi kan mengatakan siapa orang punya 3 anak kecil mati, Allah akan masukkan dia surga. Ono sing ngenyang, lek kali Nabi. Dan duwe anak loro sing mati. Masuk harus ditambahi situ ungkas. Lek kali ya napa Nabi? Qala wasnani, loro termasuk. Nabi ini enteng ya. Jadi kanjeng Nabi ini yang membahagiakan. Nabi asalnya konsepnya siapa orang punya 3 anak kecil meninggal, orang tuanya ridho, dia masuk surga. Ada sahabat usul, kalau 2 Nabi, ya 2 termasuk. Enteng. Kanjeng Nabi ini tidak saklek. Orang ngenyang ya oleh, enak ya gitu Nabi. Jadi Nabi yang penuh rahmati ya Nabi Muhammad SAW. Wahukialan dan ceritakan opo anna ba'dha sholihina setune sebagiane wong soleh. Iku kana ono iku yu'radu den tawakaken alihi ing atase ba'dha sholihin opo at-tazwiju rabi. Zaman dahulu ada orang ditawari menikah, dikon rabi. Fayakba mongko nyegah sapa ba'dha sholihin birahtin kelawan mongso mintarihi saking mangsane menggunung ba'du sholihin. Jadi ada orang zaman dahulu disuruh nikah, dia nggak mau, aku rabi,
Rabi yo, mboten, gak gelem rabi. Kepinginnya dia gak menikah, jomblo terus deh. Kala ngucap sapa mengkono ba'du sholihin iku. Fantabah nuli ngelilir sapa ba'du sholihin min naumi saking turune mengkono ba'du sholihin zata yaumin indam suci dina wa qala ngucap sapa wong niku ba'du sholihin zawijuni ngrapekno sirani ingsun zawijuni ngrapekno sirani ingsun. Ada orang disuruh nikah gak mau. Tiba-tiba suatu saat bangun tidur moro-moro njaluk rabi, aku rabekno. Loh, wingi-wingi dikongkon gak gelem. Saiki njaluk rabi. Orang-orang heran. Ya apa iki? Wingi-wingi disurung-surung gak gelem. Saiki dadak-dadak njaluk rabi. Fazawajuhu monggo ngrabekno sapa kaum hu ing ba'du sholihin. Akhirnya dinikahkan. Fasuila nuli den takoni sapa ba'du sholihin andzalika saking mengkono tazwid niku. Suatu saat ditanya, kamu kemarin enggak mau nikah, kok saiki dadak kepengin nikah ya apa maksudnya? Faqala dawu sapa ba'du sholihin la Allah menawa Allah iku yarzuquni awi rezeki sapa Allah ni ingsun waladan ing anak. Wayak widhulan mundut sapa Allah ing walad fayakunu mongkono sapa walad iku muqaddamatan kang disii fil akhirat ing dalam akhirat. Ternyata dia itu ngimpi sesuatu yang membuat dia kepingin nikah. Apa? Dia melihat besok orang-orang yang punya anak mati itu dijemput masuk surga. Sehingga dia kepingin punya anak, barangkali anaknya mati, besok jemput nang swarga. Praktis sih. Kepingin punya anak tapi sing mati, lo repot ini. Artinya ya itu sekadar apa keinginan ya. Anak itu hidup juga baik, mati pun tidak apa-apa gitu loh. Dia berharap dijemput anaknya besok di surga. Tapi kalau pun tidak mati, ya muka-muka jadi anak soleh semua. Kita semua ini muka-muka jadi anak soleh. Sumakola nuli dawu sapa mengkono ba'du sholihin ra'aitu ningali ingsun fil manami ing dalem turu dia ngimpi. Ka'anal kiamat kaya dina kiamat iku qad qamat. Teman-teman wis jumeneng apa dina kiamat. Wa ka'anilan kaya sedhe ingsun iku fi hamlatil khalaiki ing dalam golongane jumlatil khalaiki dalam golongane pira-pira makhluk fil mauqifi ing dalam nggon mandek tempat berhenti di hari kiamat menunggu pengadilan itu. Wabilan iku tetap kelan ingsun minal atsi saking ngelak mau te perkara kada kang parek apa mah iku ayak ta yen to medhot apa atsu unuki ing gulu ingsun. Jadi ternyata ceritanya dia ngimpi suatu malam, ngimpi dia sedang di mahsyar, dikumpulkan menghadapi pengadilan Allah. Situasi panas sampai tenggorokannya hampir putus saking panasnya. Ya, kisah dalam mimpinya itu maksudnya. Terus wakadalan kaya mengkono atsu niku al khalaiqu pira-pira makhluk iku fi syiddatil atsi ing dalam banget ngelak. Di akhirat itu haus sekali. Tidak ada yang jual es teh, es campur susu babat kau no. Akhirat kau no susu babat timbamu. Akhirat nggak ada orang jual susu babat es teh sprite kau no. Haus semua. Walkar bilang susah. Semua orang dalam ketakutan. Ya. Fanahnu kita iku kadzalika kaya mengkono siddatul atsy id tumadaan wildanun tai pira-pira bocah iku ya takhallaluna padha nyela-nyelani sapa wildan al jam'a ing golongane makhluk alihim iku ing atase al wildan manadilu tai pira-pira sapu tangan mindil ini sapu tangan di bahasa Arabnya mindil manadil pira-pira sapu tangan tisu nih sapu tangan manadil pira-pira sapu tangan min nurin saking cahaya Abiaidihim lan iku dalam tangan ni wildan abariku te piro-piro kendi min fiddatin sangi perak wa aqwabin lan piro-piro gelas min dhabin sangi emas wa hum halu te wildan iku yuskuna
Padha nyinumi sapa wildan al-wahida wong suci ba'dal wahidi sausi kang liya ya takhallaluna padha nyelan-nyelani kabeh wildan al-jam'a ing golongane makhluk wa tajawazuna lan padha ngliwati sapa wildan aktsaron nasi luwih akeh menungso. Ceritanya orang yang jomblo pingin nikah itu, dia tidur ngimpi kiamat. Orang dalam kepanasan, haus, semua kehausan. Tiba-tiba ada anak kecil membawa sapu tangan dari cahaya, terus membawa nampan, gelas emas, keliling nyelak-nyelak nih orang, kasih minum, adat kasih minum. Tapi milih-milih, yang dikasih nggak semua. Nah, dia ini yang ngimpi ini minta nggak dikasih, mungkin gak duwe anak. Nah, famadatu mongko ndawakaken ingsun yadi ing tangan ingsun ila akhadhi maring salah suci ni wildan wa yaqulu ngucap ingsun iskini nginum ana sira ni ingsun faqat ajhadani teman-teman mayahaken ni ing ingsun opo al atsu ngelak. Jadi ba'du sholihin ini merasa kehausan, haus sekali. Ada anak kecil bawa gelas beri minum, dipilih-pilih. Dia minta air, tolong saya haus, minta air, tapi nggak dikasih. Faqala ngucap sapa mengkono walad laisa laka fina waladun, laisa ora ono iku laka kudu sira fina ing dalam kita sapa waladun anak. Anak itu dimintai nggak mau, nggak bisa. Kenapa? Kamu nggak punya anak, bojoe gak duwe, sampean kan jomblo. Kan duwe anak, yang diberi ini hanya yang punya anak. Makanya dia dadak bangun tidur langsung pingin nikah, kepingin salat duwe anak. Karena dia mimpi, di mimpinya itu yang dikasih minum hanya orang yang punya anak dan mati masih kecil. Makanya dia itu terus kepingin punya anak mati pisan. Inna manaski angin mesti nginumi kita aba anak yang pira-pira wong tua kita. Kita ini hanya ngasih minum bapak-bapak kita. Fakultu ngucap ingsun, waman antum, waman tay sapa iku sapa antum tay sira kabeh. Lu kamu ini siapa? Bayi-bayi cilik cantik-cantik ini, kamu siapa? Faqalu ngucap sapa wildan, nahnu utai kita. Iku man anak mata kang mati sapa man min atfalil muslimina saking piro-piro bayine wong Islam. Jadi mereka itu ternyata bayi-bayi yang mati waktu kecil. Itu besok ngedum minuman, nyari orang tuanya, gitu. Makanya orang yang jomblo tadi begitu bangun tidur minta nikah, kepingin punya bayi seperti itu. Wa ahadul ma'ani itu salah siji pira-pira makna al-madhkurati kang den tutur fi qouli ta'ala dalam dawuh Allah taala rupane fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Fa'tu nekana sira kabeh harthakum ing gogo tanduran sira kabeh anna halikaya apa syi'tum karep sira kabeh nisaukum harsul lakum, istrimu itu sawah ladangmu ya. Fa'tu harsakum, silakan kamu tanami sakarepmu, gaya opo ae terserah. Fa'tu harsakum annasitum, sekarepmu, tapi waqaddimu li anfusikum. Waqaddimu di sini sira kabeh li anfusikum maring pira-pira anak sira kabeh. Ya. Ada yang menafsiri waqaddimu li anfusikum. Ini kalau yang umum mengatakan waqaddimu li anfusikum, dan dahulukan lakukan perbuatan baik untuk dirimu. Baca bismillah, baca doa dan seterusnya. Tapi ulama ada yang menafsiri maknanya waqaddimu li anfusikum artinya taqdimul atfal ila akhirah. Ngejokno sira kabeh li anfusikum maksudnya dahulukan anak-anakmu masuk surga. Maksudnya dalam keadaan mati masih kecil. Ada makna itu takdimul atfal iku maknane disiakan piro-piro anak ilal akhirati maring akhirat. Maksudnya meninggal masih kecil. Faqad dhahara teman-teman bertelo bihadzil wujuhi kan ikilah piro-piro wajah dengan beberapa segi. Kan pembahasan 2 hari ini tentang keunggulan orang punya anak atau keistimewaan. Menikah itu kan ada beberapa tujuan ya, ada beberapa faedah. Yang pertama untuk mempunyai anak. Lah punya anak ini
masih ada 4 hal di situ. Satu, punya anak yang dapat pahala. Karena apa? Dia mengikuti kehendak Allah. Allah memerintahkan faktu harthakum anna syi'tum. Kamu disuruh nanam. Sing ditanam apa? Ya bibitmu itu. Bibit sing pundi? Ya sing encer iku lho. Sing gak didol gak payu itu loh. Nah itu bibit manusia ini kalau dijual ndak laku. Bibit ayam laku, ndok berapa? 2.000 laku. Bibitmu sak sendok kebul-kebul, monggo 1.000 mawon. Ndak ada yang mau. Tapi itu bibit Allah taruh di tulang apa namanya kayak tulang belakangmu itu, tanamlah ke perempuan. Nah, faktu harsaku. Allah menyuruh kamu menanam. Artinya kamu disuruh punya anak. Nabi juga menginginkan kamu punya anak. Tanakahu tanasalu. Jadi punya anak ini satu, mendapatkan ridhonya Allah. Dua, menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Yang ketiga, mendapatkan waladin sholihin yad'ulah. Nah yang keempat, bonus, kalaupun mati nggak sampai jadi dewasa, dia punya simpanan. Simpanan menjemput di surga. Artinya punya anak ini ada 4 keunggulan ya. Makanya kalau sudah menikah, ya wis nggak yo anak. Artinya jangan takut ya. Kamu jangan takut punya anak. Kalau saya miskin, Allah sudah menjamin iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Allah sudah menjanjikan akan beri rezekinya. Jangan takut miskin ya. Faqad dhahara teman pertelo bihadil wujuhi kelan ikilah pira-pira wajah al arba'ati kang papat. Apa anna aktsar fadlin nikahi sedune ake-ake keutamaan menikah iku li ajli kaunihi krono arah anane nikah iku sababan dari sebab lil waladi maring anak. Makanya nikah itu tujuan terpenting untuk mendapatkan anak. Jadi makanya kemarin Nabi mengatakan kalau cari istri jangan hanya cantik, tapi carilah istri sing manaan, sing ngendokan, pitik ngendokan. Carilah istri yang gampang hamil. Sing brul-brul. Dari mana? Ya dari keluarganya atau mungkin dari potongannya. Kan kayak orang wedok sing manaan gaya agresif. Jangan hanya cari wanita cantik ya. Cantik lek gabuk ngeruki lek. Gabuk maksudnya apa? Mandul dulu. Orang punya istri mandul di susah lek. Orang itu pasti secara naluri pengen punya anak. Dan sampai tua pun pasti ingin punya anak. Nabi Ibrahim itu umur berapa itu punya anak Nabi Ismail. Itu dalam riwayat itu sudah Nabi Ibrahim sudah 80 atau 90 tahun. Sudah tua, melewati proses perjalanan perjuangan, tapi Nabi Ibrahim belum punya anak. Makanya Nabi Ibrahim menikah lagi kan. Jadi istrinya kan ada 2, Sarah dan Hajar. Nabi Ibrahim itu berdoa minta anak. Doanya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berilah saya anak yang soleh. Orang-orang soleh selalu minta anak yang soleh. Anak ganteng gak ada gunanya. Orang anak ganteng tapi bencong kayak hombreng. Jadi jangan hanya minta anak ganteng tapi copet, naudzubillah. Gagah pun belum tentu baik ya. Mintalah anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria juga begitu. Nabi Yakub ya. Nabi Zakaria minta anak yang soleh. Padahal istrinya itu gabuk. Istri Nabi Zakaria itu gabuk ya. Dzikur rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi Nabi Zakaria itu ndonga mbek nidaan khafiyya dengan lirih. Ya isin wis tuwek ini anak. Wakila umurnya itu sudah di atas 100 itu. Nabi Zakaria itu sudah tua, belum punya anak ya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaibah. Ya
ya Allah saya ini sudah tua, tulang-tulang sudah lemes, tua rapuh. Wastalar Susaibah, rambut saya sudah beruban. Loh, tapi saya kepingin doya anak. Loh, betapa pentingnya anak ya. Orang sudah tua, sudah beruban, Nabi Zakaria masih doa minta anak. Ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhirah. Kenapa dia ingin punya anak? Saya khawatir perjuangan di belakang saya siapa yang teruskan. Wa kanat imraati akhirah. Istri saya mandul. Istrinya mandul, tapi dia enggak putus asa. Walaupun mandul bertahun-tahun, jangan putus asa. Nabi Zakaria itu sudah tua. Wakilah istrinya sudah 85 tahun. Sudah tua sekali. Tapi masih ingin punya anak ya. Padahal istrinya gabuk ya. Wa murati akhiran fahabli min ladunka waliya. Dia tetap ingin beri saya anak. Untuk apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anak yang meneruskan perjuangan, mewarisi kenabian. Nah ini pentingnya punya anak soleh. Makanya kita ya berdoa muka-muka kita jadi anak soleh. Kemudian nanti punya anak juga soleh. Nah kalau kamu nggak soleh, ya repot dong bapak gak soleh. Jadi kamu harus berusaha jadi soleh. Kalau kamu soleh dapat istri solihah, ya itu rumusnya. Wanita solihah juga gak gelem ambek arek mendem-mendem. Ya, pasti ya solihin ya li solihat ya. Makanya kamu harus jadilah anak soleh. Kamu harus jadi baik. Kalau kamu soleh, insya Allah punya istri solihah. Lah kalau suami istri soleh dan solihah, insya Allah punya anak solihin solihah. Jadi yang harus dibenahi itu kamu dulu. Jangan tambeng, wah anakku jadi soleh. Lalu bapaknya contohnya budrek kok. Ya pohon jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kamu daldul delendem ya. Anakmu ya kurang lebih 11-12. Makanya kalau kamu ingin punya anak baik, kamu harus baik. Kamu harus berbakti pada orang tua ya. Jadi mulai sekarang kamu harus berusaha baik.